Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, pekan ini kita sudah bersama-sama memasuki Minggu Sengsara. Dan itu artinya pengenangan kita akan penderitaan, akan sengsara Yesus, kematiannya di atas kayu salib. Dan juga nanti pada puncaknya kita juga akan merayakan kebangkitannya dari antara orang mati. Sudah sangat dekat sekali dengan kita. Itu sebabnya di dalam bacaan leksionari hari ini, kalau Anda membaca nanti dari Yohanes pasal 12 ayat 20-36, perikop ini juga mengisahkan bahwa Yesus sudah sangat dekat sekali dengan saat-saat kesengsaraannya, saat-saat menuju kematiannya di atas kayu salib di Golgota itu. Nah, saudara yang menarik, ada keterangan penting di ayat 20 dan 21. Saya mengajak Anda mencermati bagian ini. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Saudara, ada dua hal. Yang pertama dikatakan terdapat beberapa orang Yunani. Ini adalah bangsa bukan Yahudi, jelas. Kalau di mata orang-orang Yahudi, saudara, orang-orang Yunani ini mungkin dianggap sebagai bangsa yang kelas 2. Mereka bukan berasal dari terah Yahudi. Dan yang kedua, orang-orang Yunani itu pergi kepada Filipus. Filipus ini adalah salah seorang murid Yesus yang berkebangsaan Yahudi, tetapi dia memiliki nama Yunani. Jadi menarik, saudara. Nah, dikatakan bahwa orang-orang Yunani ini datang kepada Filipus, murid Yesus yang juga punya nama Yunani, dan mereka mengatakan ingin berjumpa atau ingin bertemu dengan Yesus. Saudara, mengapa bagian ini menjadi menarik? Ini adalah sebuah figurasi, adalah sebuah simbolisasi bahwa karya Yesus kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi sebentar lagi akan mencapai puncaknya. Karya Yesus kepada bangsa yang bukan Yahudi itu akan mulai terjadi. Karyanya akan diterima oleh bangsa-bangsa yang justru bukan berasal dari kalangan Yahudi. Akan segera digenapi ketika dia mencapai puncak karya keselamatan yang dirancangkan oleh Allah itu di atas kayu salib. Tetapi saudara yang menarik, sebelum saat-saat itu terjadi, dikatakan di ayat ke-24. Ini ayat yang sangat terkenal sekali. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Ketika Yesus mengatakan bagian ini, saudara, tentu dia merujuk pada saat-saat penyaliban dan kematiannya di atas kayu salib. Sebelum Injil itu sampai kepada bangsa-bangsa lain, sebelum karya Allah dinyatakan, Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa lain, maka ada sebuah tahapan yang harus dilalui oleh Yesus, yaitu kematian, kesengsaraan, dan kematiannya di atas kayu salib. Nah, saudara, ini ironis sekali. Karena bangsa Yahudi, kita tahu, adalah bangsa yang kemudian justru beberapa di antara mereka, orang-orang Yahudi justru menjadi orang-orang yang menolak karya Yesus itu. Tetapi kemudian Injil itu diwartakan dan diterima di kalangan bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Itulah konteks perikop kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, panggilan utama dari bagian ini adalah setiap orang percaya sama seperti Yesus juga diundang untuk mau menjadi biji gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati. Ada seorang bijak yang pernah mengatakan begini, saudara. Uang di dalam sakumu, atau uang di dalam dompetmu, atau uang yang ada di dalam tabunganmu, itu tidak pernah jadi persoalan. Yang menjadi persoalan adalah ketika uang itu masuk ke dalam pikiranmu dan ketika dia masuk ke dalam hatimu.
karena Dia akan menguasai seluruh jalannya hidupmu. Saudara kasih Tuhan, ketika kita berorientasi pada diri kita, pada kemuliaan kita, pada target-target kehidupan yang menyenangkan hati kita, yang mendatangkan kebahagiaan semata-mata bagi kita, jangan-jangan pada saat yang sama kita tidak pernah bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kristus menjadi teladan cinta kasih yang sempurna ketika Dia membiarkan dirinya jatuh seperti biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Tetapi saudara, melalui cara itu, ketika biji gandum itu jatuh ke dalam tanah dan mati, dia akan menghasilkan banyak buah yang dapat dinikmati, bukan hanya bagi bangsa Yahudi, tetapi bagi bangsa-bangsa lain. Demikian juga kehidupan kita masing-masing. Setiap hari panggilan kita adalah untuk mematikan diri kita, dalam tanda kutip, saudara. Mematikan keakuan kita, mematikan kedagingan kita, orientasi yang terpusat pada diri kita sendiri. Dan dengan cara itulah maka hidup kita menjadi buah yang lebat, menghasilkan buah-buah yang dinikmati oleh sebanyak mungkin orang yang ada di sekitar kita. Pertanyaan bagi kita, apakah kita juga mau menghayati penderitaan dan kesengsaraan Kristus itu, hingga pada akhirnya nanti kehidupan kita menjadi berkat, menjadi buah bagi banyak orang, sama seperti Kristus yang memberikan dirinya bagi dunia ini. Selamat menghayati Minggu Sengsara, selamat mempersiapkan diri kita memperingati sengsara, kematian, dan kebangkitan Kristus. Tuhan memberkati kita. Salam.